Oke teman-teman, tentunya ya kita sebagai konten kreator di Facebook, terutama di Facebook Pro atau Facebook profesional, kita harus jeli dan harus bisa membaca bagaimana rotasi ataupun algoritma pada YouTube itu pada Facebook itu sendiri ya. Nah, contohnya kita di sini membaca interaksi dan jangkauan dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita menghasilkan uang itu sendiri ya teman-teman dari perkembangan Facebook kita. Oke, saya ambil sampel di Facebook saya teman-teman. Jadi perkembangan Facebook saya ini seperti yang ada pada saat ini. Jadi saya membukanya seperti ini ya. Di dashboard profesional kita bisa melihat bagaimana di sini ada yang namanya tulisan jangkauan, interaksi, pengikut, kemudian tayangan video 3 menit dan tayangan video 1 menit. Nah, hal inilah tentunya yang menjadi sesuatu koreksi kita bagaimana untuk meningkatkan terus-menerus dari algoritma yang ada pada Facebook kita. Tentunya ini adalah melihat perkembangan ya teman, melihat perkembangan dan bagaimana caranya kita ini nantinya berinteraksi ataupun kita bahasanya tuh kita sering upload ya, sehingga nanti algoritma kita itu semakin naik ya seperti itu. Jadi contohnya yang pertama adalah kita itu di sini punya saya teman-teman. Ini kan jangkauan. Jangkauan ini artinya kan apa yang kita profil kita menjangkau ya, artinya bisa merambah ataupun bisa ke sekitaran dari akun-akun lain seperti itu, bisa menjangkau seperti itu, ada di kisaran 2 juta kan seperti itu. Nah, ini sangat penting teman-teman. Kalau semakin jauh jangkauan kita, artinya akun yang kita kelola ataupun video-video yang kita buat kemudian bisa tersebar di sekitaran 2 juta ini, otomatis kan ini akan berkembang ya teman-teman. Kemudian banyak orang yang akan menonton. Nah, di sini ada sebuah tayangan dan di sini kita bisa membacanya ya teman-teman. Membaca terutama dari segi penghasilan kita. Sebenarnya dalam dunia konten kreator itu tidak jauh berbeda ya seperti di YouTube, kemudian Facebook. Cuma kalau secara kalkulasi hitung-hitungan, saya menghitungnya sendiri itu kalau di Facebook itu memang pendapatan kita lebih kecil daripada pendapatan ada yang di YouTube ya. Karena kalau di YouTube itu sepertinya dari algoritmanya pun lebih konsisten ya daripada kita berada di Facebook, apalagi Facebook profesional seperti ini. Dan perlu ingat teman-teman ya, kalau kita sudah lolos di monetisasi terutama di iklan in-stream, otomatis penghasilan terbesar kita itu ya dari iklan ya teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman yang di reel, yang iklan reel sudah aktif, yaitu pendapatan dari iklan seperti itu. Beda dengan kalau kita mendapatkan bintang ataupun star. Kalau bintang ini biasanya saling support sih ya teman-teman. Mungkin dari mitra-mitra kita, dari penggemar kita itu kan bisa saling support seperti itu dan memberikan bintang. Nah, kalau kita mengandalkan dari iklan in-stream, otomatis kita itu melihat dari jam tayang seperti itu teman-teman. Jadi berapa lama ataupun berapa banyak ya yang mereka tonton. Karena kalau di Facebook ini biasa penempatan iklan itu ya teman-teman, tidak seperti di YouTube. Kalau di YouTube itu biasanya kalau kita nonton videonya orang ini, kita masuk akun YouTube, nonton, kemudian begitu kita klik YouTube, dia akan keluar iklan. Nah, berbeda dengan Facebook, teman-teman. Facebook ini, makanya di sini ada tulisannya, teman-teman ya, jam tayang 1 menit. Nah, disinilah sumber pendapatan kita ya, teman. Karena biasanya Facebook itu akan muncul iklan ketika di menit-menit pertama ataupun setelahnya, bahkan di menit akhir. Kadang seperti itu ya. Jadi memang kecil sekali ya, teman-teman. Tapi kalau kita telaten, kita konsisten, ya pasti suatu saat potensi meledak di Facebook itu lebih besar daripada di YouTube kalau kita menjadi seorang konten kreator yang belum punya nama seperti saya sendiri ya teman-teman. Jadi memang itulah positifnya di Facebook itu potensi meledaknya itu lebih cepat ya daripada di YouTube. Asal video-video yang kita buat itu sangat menarik dan menarik mungkin ya. Nah, makanya di sini teman-teman ya bisa teman-teman lihat dari urutan kinerja ya, kinerja selama 28 hari di Facebook saya ini. Jangkauan itu 2 juta, kemudian interaksi ya, artinya ya mungkin interaksi selama konten dalam waktu 28 hari ini ya ini 140,9 ribu. Kemudian pengikutnya kita bertambah dengan sendirinya ya teman-teman, dalam waktu 28 hari ini atau sebulan itu 188, hampir 200, itu sedikit sekali sebenarnya. Kemudian tayangan per 3 detik, nah tayangan per 3 detik ini 1,4 juta. Nah, tayangan per 3 detik ini kita kalau untuk kalkulasi menghitung pendapatan sepertinya belum bisa teman-teman. Nah, baru yang di tayangan 1 menit ini, karena saya membuktikan sendiri bahwa ada salah satu video saya itu kan, itu di bulan Mei kemarin, nanti saya carikan ya teman. Jadi itu, tapi kalau di interaksinya, di kinerja itu mungkin sudah hilang, tapi secara pendapatan nanti sempat menyentuh di
tontonan atau di tayangan 1 menit itu 20 juta tonton ya, artinya 20 juta menit atau seperti itu ya. Nah itu pendapatannya itu ya mungkin sekitar di bawah 14 juta seperti itu ya. Nah itu kalau 20 juta, bayangkan begitu beratnya ya teman-teman di Facebook itu kita untuk mendapatkan hasil yang dibayar oleh iklan. Nah kalau dulu teman-teman ya, kalau di YouTube, Facebook itu ada sama yang namanya CPM kalau nggak salah, itu kalau nggak salah menit tonton atau per 1000 ya, per 1000 dari orang menonton itu dibayar iklan kan seperti itu. Nah kalau di Facebook itu memang lebih kecil, tapi kalau sekarang itu kayaknya peraturan baru, jadi hanya per tonton, mereka per tonton di akumulasi berapa tidak tahu. Yang pasti Facebook itu membayar kita pada menit tonton yang 1 menit itu. Jadi kalau sebelum itu ya mungkin itu masih sangat sulit ya untuk kita mendapatkan iklan. Nah makanya kalau teman-teman ingin ingin mendapatkan iklan yang lebih banyak, otomatis teman-teman kalau di iklan in-stream itu perpanjang video. Teman-teman contohnya membuat video durasi 5 menit, 10 menit atau di atas itu. Dia nanti penempatan iklan akan ada banyak teman-teman. Entah itu ada 3 penempatannya, ada 2, atau kalau 5 menit biasanya cenderung 2 seperti itu. Tapi tidak jelas juga karena mungkin penilaian mereka pada konten kita ya. Kalau konten kita memang menarik mungkin dikasih 2 seperti itu. Berbeda dengan YouTube. YouTube itu biasanya di awal itu sudah ada iklan, kemudian di menit akhir di video kita itu pun sudah ada iklan. Bahkan kalau video kita panjang, pokoknya durasi 8 menit nih sampai 10 menit umpamanya. Itu nanti di tengah-tengahnya ada beberapa video juga yang bisa disisip. Makanya kalau di YouTube itu harga dari CPM-nya ataupun pendapatan kita per 1000 ditonton itu lebih besar daripada Facebook. Nah, Facebook itu memang lebih kecil. Nah, jadi cara membacanya ya, teman. Jadi ya PR kita kalau kita bisa untuk meningkatkan ini ya kita rajin upload video ya, Toma. Kalau bisa 1 hari sering-sering nih, karena semakin banyak video otomatis interaksi kita kan semakin banyak dan jangkauan kita pun akan semakin meluas, sehingga nantinya ya pendapatan kita juga akan besar. Oke teman-teman, jadi itu saja sedikit sharing kita pada kesempatan kali ini tentang jangkauan, interaksi dan lain-lain yang ada pada Facebook profesional. Setidaknya ini buat gambaran kita memacu akun kita nantinya supaya kita bisa berpendapatan yang